Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anandaku semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita sudah mulai pada minggu yang lalu, yaitu tentang kelangkaan. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Ada yang tahu apa itu kebutuhan manusia? Ya, di sini ada gambar want and need. Ada keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup serta memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah untuk bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan. Tetapi kalau hanya keinginan, itu biasanya hanya bersifat sementara. Contohnya, kalian keinginan untuk membeli handphone baru, padahal handphone kalian masih bisa dimanfaatkan. Karena ingin temannya ada handphone baru, kalian ingin handphone baru juga. Tapi padahal kebutuhannya bukan itu, bukan kebutuhan HP baru. Kebutuhannya mungkin ada paket internet misalkan, atau pulsa yang bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, jadi bisa dipahami kalau kebutuhan itu adalah mendasar, yaitu adalah untuk bertahan hidup. Sedangkan kalau keinginan itu hanya untuk sementara. Oke, selanjutnya jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Berdasarkan tingkatan. Yang pertama ada kebutuhan primer yang biasa kita dengar, ataupun kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa saja? Ada pakaian, makanan, dan juga rumah atau tempat tinggal. Semua orang pasti membutuhkan pakaian. Walaupun melimpah makanan kalian, tetapi kalau tidak memakai pakaian, pasti ada yang kurang. Begitu juga kalau kita punya pakaian, punya makanan, tetapi tidak punya rumah atau tempat tinggal, pasti kita akan lebih mudah sakit, entah itu demam, panas, debu, dan sebagainya. Jadi 3 ini adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Kemudian ada kebutuhan sekunder, yaitu dipenuhi setelah kebutuhan primer. Jadi kalau udah kebutuhan utamanya terpenuhi, kita boleh memenuhi kebutuhan yang berikutnya. Contohnya apa? Ada radio, TV, sepeda, menggoes biasanya kan. Jadi kalau kita sudah makan, sudah punya pakaian, sudah rumah, sudah semuanya terlengkapi, baru kita bisa membeli barang-barang yang lain, seperti radio maupun TV. Kemudian ada kebutuhan tersier, yaitu adalah kebutuhan barang-barang mewah. Apa saja itu barang-barang mewah? Kapal pesiar, contohnya villa, mobil, yang kiranya itu kalau andaikan tidak didapatkan pun kita tidak akan mati ataupun tidak akan mengalami kesusahan. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan pakaian atau makanan, kita akan mengalami kesusahan. Baik, bisa kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifat. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama orang lari dan juga orang sedang sholat. Kira-kira apa hubungannya ya? Ya, hubungannya ada di kebutuhan jasmani, yaitu setiap perut lapar maka kita membutuhkan makanan. Sedangkan olahraga membuat badan kita sehat. Itu adalah kebutuhan jasmani, olahraga kita lari misalkan. Kemudian ada kebutuhan rohani, yaitu ketentraman jiwa dengan sholat maupun zikir. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim, kita bisa memenuhi kebutuhan rohani kita itu dengan sholat maupun zikir. Atau dengan cara lain, contohnya adalah
jiwa kita itu tentram, tidak emosian terus. Oke, bisa dipahami? Next. Di sini sudah ada 2 gambar. Kira apa ya? Kebutuhan menurut subjeknya. Oke. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang hanya dibutuhkan oleh satu orang. Contohnya, guru membutuhkan spidol. Kursi roda untuk penyandang disabilitas atau orang cacat. Kalau kita orang yang sempurna ataupun orang yang memiliki kaki bisa berjalan, maka kursi roda tidak kita butuhkan. Tetapi kalau bagi orang yang cacat ataupun orang yang disabilitas tidak bisa berjalan, kursi roda merupakan salah satu kebutuhan intinya. Kemudian ada kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok ataupun bersama. Ya, contohnya adalah jembatan ini ataupun jalan. Itu merupakan kebutuhan bersama. Oke. Bisa dipahami antara kebutuhan individu dan juga kebutuhan kolektif. Kalau kebutuhan individu berarti diri sendiri atau perseorangan, sedangkan kebutuhan kolektif itu adalah kebutuhan bersama. Semua orang membutuhkan tanpa terkecuali, baik orang sakit, orang sehat, orang dokter, petani, guru, dan semuanya pasti membutuhkan kebutuhan ini. Oke, next. Ini materi terakhir kita, yaitu adalah kebutuhan menurut waktu. Ya. Kebutuhan sekarang. Ini ada orang lagi kehujanan memakai payung. Ya. Sudah pasti ketika hujan kita akan membutuhkan payung. Kebutuhan sekarang. Saat sakit kita membutuhkan obat. Nah, itu biasanya tidak bisa ditunda-tunda seperti ini. Harus didapatkan. Ya, didapatkan. Kemudian ada kebutuhan yang akan datang. Contohnya apa nih? Ini gambar sebelah ada berangkas uang. Contohnya dana pensiun dipersiapkan sejak saat ini. Jadi kita menabung untuk hari tua agar hari tua kita itu bisa lebih bahagia. Baiklah, ini saja materi yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila anandaku sekalian ada yang ingin tanyakan ataupun belum dipahami ataupun Ustadz terlalu cepat menyampaikannya, bisa bertanya di dalam grup ataupun langsung hubungi Ustadz melalui Japri. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.